Sekarang gue mau bahas mitos dan juga fakta di dunia gym atau di dunia fitness. Yang pertama, otot menjadi lemak ketika berhenti berolahraga. Jadi berhenti olahraga emang mempengaruhi massa otot kita jadi turun. Tapi ini karena peningkatan aliran darah yang biasanya terjadi pada saat kita olahraga tidak lagi terjadi. Jadi otot kita udah gak berkontraksi seperti pada saat kita berolahraga, dan ukuran dari kapiler kita juga berkurang. Kemudian otot dan lemak itu berbeda, di mana lemak terbentuk ketika mengonsumsi makanan yang tinggi kalori melebihi batas asupan. Kemudian massa otot kita menurun jika kita tidak berolahraga lebih dari 2 minggu, kekurangan nutrisi, atau ada penyakit. Jadi otot kita gak bisa menjadi lemak. Yang kedua, pada saat squat lutut kita gak boleh lewat dari jempol kaki kita. Jadi selama ini kita selalu diajarin atau kita selalu melihat orang-orang pada saat melakukan squat lututnya tidak pernah melewati jempol kakinya. Tapi dengan melakukan squat seperti itu, range of motion kita terbatas sampai di 90 derajat. Karena melebihi dari itu, lower back kita sudah menahan hampir keseluruhan beban, sehingga gerakannya bisa menjadi lebih fokus ke lower back, bukan untuk latihan kaki lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau squat dengan turun sejauh mungkin atau dengan full range of motion, menurut gue lebih baik lutut kita maju sedikit, walaupun beban di lutut kita lebih berat, tapi lebih aman juga untuk back kita karena kita mendorong lebih banyak dari kaki kita, bukan dari lower back kita. Yang ketiga, kalau misalkan kita ikutin latihan bodybuilder atau atlet, badan kita bisa menjadi seperti mereka. Jadi kita sering melihat bodybuilder atau fitness influencer memiliki training programnya sendiri untuk membantu kita membuat badan kita terlihat lebih baik atau membuat badan kita terlihat seperti mereka. Itu benar, tapi kalau misalkan kita gak ikutin dietnya atau diet kita tidak mencukupi nutrisi yang dibutuhkan, hasilnya tidak akan seperti yang kita bayangkan. Kemudian kalau misalkan tujuannya untuk memiliki badan yang lebih bagus atau menambah massa otot saja, kita gak perlu ikutin latihan orang-orang secara spesifik, karena dengan gerakan yang simple, kita juga bisa membentuk otot seperti mereka. Menurut gue yang penting formnya, supaya pada saat kita latihan kita fokus untuk melatih satu otot itu doang. Contohnya misalkan push up. Kalau misalkan kita ingin melatih chest kita doang dengan push up, supaya otot front delts dan juga tricep kita tidak terlalu banyak membantu pada saat gerakan, kita harus mencari form yang tepat. Kemudian kita juga gak boleh lupain tentang genetik. Kalau misalkan kita pengen terlihat sebagus Chris Bumstead, walaupun kita udah pakai steroid sebanyak apapun, kita ikutin latihannya sebanyak apapun, kita belum tentu terlihat sebagus Chris Bumstead karena genetiknya berbeda. Jadi kalau kita ingin terlihat lebih bagus, yang penting konsisten berolahraga, diet, dan tetap mendorong diri sendiri sejauh mungkin. Yang keempat, semakin banyak keringat yang keluar berarti semakin banyak lemak yang kita bakar. Jadi pada saat kita olahraga, tubuh kita menjadi panas. Kemudian untuk menstabilkan suhu tubuh kita kembali, tubuh kita mengeluarkan keringat. Kemudian banyak sedikitnya keringat gak dipengaruhi dari latihan saja, tapi bisa dipengaruhi dari suhu ruangan, kelembapan udara, berat badan, dan lain-lain. Jadinya semakin banyak keringat yang keluar, gak selalu mencerminkan semakin banyak pula lemak yang kita bakar. Contohnya ada beberapa jenis olahraga yang tidak mengeluarkan banyak keringat tapi membakar kalori yang cukup besar, seperti jalan dan juga angkat beban. Sehingga kita tidak bisa mengukur banyaknya lemak atau kalori yang kita bakar hanya dari keringat saja. Dan keringat sendiri itu merupakan air yang keluar dari tubuh kita. Kalau misalkan kalian ingin menurunkan berat badan secepat mungkin, kalian bisa coba kurangin air dan juga mengeluarkan keringat sebanyak mungkin, karena itu akan menurunkan berat badan kita. Dan ini biasanya dilakukan oleh bodybuilder yang akan melakukan kontes untuk terlihat lebih lean. Jadi itu aja mitos dan fakta tentang dunia fitness kali ini.